Selamat datang di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan HAM. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023, BPSDM Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, BPSDM Hukum dan HAM memiliki 4 eselon 2. Sekretariat Badan, Pusat Pengembangan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Pusat Pengembangan dan Pelatihan Fungsional dan HAM, dan Pusat Penilaian Kompetensi. BPSDM Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki unit pelaksana teknis dalam mendukung capaian kinerja. Berada di 3 lokasi, yaitu Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yang bertempat di Kota Semarang, Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau yang bertempat di Kota Batam, dan Balai Diklat Sulawesi Utara yang bertempat di Kota Bitung. BPSDM Hukum dan HAM juga memiliki 2 lembaga pendidikan vokasi, yaitu Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan juga Politeknik Imigrasi. Dengan mengusung Kami Pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, BPSDM Hukum dan HAM siap bertransformasi. Kami terus berpacu melakukan transformasi dalam 6 area perubahan zona integritas dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Manajemen perubahan. BPSDM Hukum dan HAM dalam rangka pembangunan zona integritas telah membentuk tim zona integritas melalui serangkaian seleksi guna mendapatkan tim kerja yang berkompeten. BPSDM, pembangunan zona integritas itu adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen. Ini kata kunci pertama. Memiliki komitmen, pimpinannya memiliki komitmen, jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan BPK maupun BBPM melalui reformasi birokrasi. Lebih khusus lagi adalah dari pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dukungan dan peran aktif pimpinan sebagai role model dengan hadirnya pimpinan di setiap kegiatan yang bertujuan mengubah pola pikir dan budaya kerja dan dalam rangka mengimplementasikan tata nilai berakhlak di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM seperti kegiatan Halal Bihal Rindu Kampungku, penguatan mental pegawai bersama Ustadz Wijayanto, BPSDM Peduli Sekitar, serta Tour de BPSDM sebagai sarana audiensi bersama 10 unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan kegiatan lainnya. Penataan tata laksana. Peningkatan kualitas layanan publik yang bebas dari KKN, salah satu bentuknya adalah layanan publik yang berbasis elektronik. Hal ini merupakan salah satu aspek penataan tata laksana sebagai salah satu area perubahan zona integritas yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Penerapan SOP dengan alur yang jelas memberikan kepastian layanan tugas serta pokok dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM. Standar operasional pelayanan secara online atau e-SOPI menjawab perubahan tata laksana layanan dari bentuk panduan manual yang jauh dari kata praktis dan efisien dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Penguatan administrasi SDM sebagai bentuk pembangunan zona integritas. BPSDM Hukum dan HAM lakukan antara lain dalam hal pengisian analisa beban kerja yang terintegrasi dengan Biro SDM Sekretariat Jenderal melalui aplikasi EABK. Pembinaan pola karir juga BPSDM Hukum dan HAM lakukan melalui rotasi internal dengan memperhatikan aspek kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai agar mumpuni di setiap bidang tugas. Peningkatan kualitas kompetensi pemberi layanan pada BPSDM Hukum dan HAM dijawab dengan pemberian pelatihan sebagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai, baik melalui pembelajaran secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi lain. Pengimplementasian pemberian reward dan penegakan satuan disiplin ke seluruh jajaran sebagai penataan manajemen sumber daya manusia. Penguatan akuntabilitas.
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP merupakan alat pertanggungjawaban secara periodik atas akuntabilitas kinerja yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah, dalam hal ini BPSDM Hukum dan HAM, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan perjanjian kinerja tiap tahunnya. Pemantauan kinerja secara berkala oleh pimpinan terus dilakukan dalam rangka memastikan akuntabilitas kinerja tetap terjaga melalui berbagai kegiatan seperti rapat capaian kinerja dan supervisi unit pelaksana teknis di bawah BPSDM Hukum dan HAM. Workshop LKJIP dilaksanakan rutin setiap tahun untuk memastikan kualitas LKJIP yang dihasilkan. Hal ini dibuktikan dengan penilaian SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal meningkat tiap tahunnya. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan dalam proses pembangunan zona integritas di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM dilakukan antara lain dengan kegiatan pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi secara berkala pada berbagai kegiatan serta melalui media informasi lainnya yang tersedia di BPSDM Hukum dan HAM. Demikian juga dengan penguatan dan penerapan SPIP yang dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan serta penetapan piagam manajemen resiko. Penyediaan berbagai layanan masyarakat baik melalui sistem maupun secara langsung memastikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM diawasi dengan baik oleh stakeholder. Pelaporan LHK-ASN dan LHKPN 100%. Peningkatan kualitas pelayanan publik. BPSDM Hukum dan HAM telah menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Sosialisasi budaya pelayanan prima sebagai komitmen peningkatan kualitas pelayanan yang dapat diakses melalui berbagai media online yang ada di BPSDM Hukum dan HAM. Penerapan sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan sebagai bentuk komitmen dalam pemberian pelayanan yang berkualitas. BPSDM Hukum dan HAM terus bergerak dalam terobosan Kemenkumham Corporate University dengan semangat meningkatkan kualitas 64.000 lebih ASN Kemenkumham agar adaptif terhadap teknologi digital. Inovasi NOOC Kementerian Hukum dan HAM menjawab kebutuhan kompetensi ASN sebagai sarana pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan efektif dan efisien, serta bersifat masif. Inovasi pelaksanaan situational judgment test sebagai metode penilaian kompetensi yang inovatif dan efektif, serta efisien waktu dan biaya yang dirancang untuk mengukur kompetensi kandidat melalui beragam situasi kerja yang relevan serta bersifat masif, sehingga pegawai Kementerian Hukum dan HAM memiliki kesempatan yang besar dan sama untuk dapat mengikutinya. Inovasi terus dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM dalam komitmennya mengembangkan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi. BPSDM Hukum dan HAM juga melahirkan inovasi sistem informasi manajemen penilaian kompetensi dan pelatihan atau yang kita kenal dengan aplikasi Simple, guna mendukung kebutuhan informasi serta sarana pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Perbaikan kualitas sarana dan fasilitas pendidikan dan pelatihan terus dilakukan untuk memberikan pelayanan tugas pokok dan fungsi secara optimal kepada seluruh penerima layanan BPSDM Hukum dan HAM. Capaian penghargaan dan akreditasi atas pelaksanaan pelatihan dan penilaian kompetensi. Akreditasi Bintang 2 sebagai lembaga penyelenggara pelatihan oleh Lembaga Administrasi Negara. Akreditasi program pelatihan oleh Lembaga Administrasi Negara yaitu Akreditasi A Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2, Akreditasi A Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Akreditasi A Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Akreditasi A Penyelenggaraan Latsar CPNS, Akreditasi Penyelenggaraan Pelatihan Barang dan Jasa oleh LKPP, dan Akreditasi A Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi oleh Badan Kepegawaian Negara. Tito Setiawan, Kepala Biro Umum Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini berkesempatan diajak keliling oleh Pak Kepala BPSDM dan Pak Dirjen untuk melihat assessment center, dan tadi saya melihat fasilitasnya dibandingkan dengan yang pernah saya ikuti di beberapa tempat di swasta, di sini jauh lebih memadai. Dan saya kira ini sangat mendukung untuk pelaksanaan assessment center. Semoga assessment center BPSDM Kemenkumham tetap jaya. Terima kasih. Saya Wardah dari pemerintah Kota Pasuruan, senang berada di BPSDM
ini mengikuti diklat bersama penyuluh-penyuluh hebat. Terima kasih juga untuk Bapak Kepala BPSDM serta jajarannya yang sudah memberi kita kesempatan selama 1 bulan lebih ini. Pelayanannya semua baik, dari konsumsi semua baik. Mudah-mudahan ke depan sukses selalu. Dan saatnya BPSDM Hukum dan HAM berubah. BPSDM pasti WBK.